Halo pemirsa setia VBC, jumpa lagi dengan saya Alfred Paksi dalam program VBC News Domestic Market Review and Outlook periode 10 sampai dengan 14 Oktober 2022. Berbalik capital inflow menahan tekanan pasar keuangan. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya terdapat arus balik capital inflow di pasar keuangan dalam negeri sepekan lalu sekitar 7,3 triliun rupiah menurut data Bank Indonesia. Ini membuat koreksi yang terbatas pada IHSG dan rupiah di tengah tekanan global. BPS melaporkan tingkat inflasi tahunan Indonesia meningkat menjadi 5,95% year on year pada September. Level tertinggi sejak Oktober 2015, namun masih di bawah perkiraan pasar. Sementara itu, posisi cadangan devisa Indonesia pada September tetap tinggi sebesar 130,8 miliar dolar AS meski menurun dibandingkan posisi pada Agustus. Dan untuk minggu berikutnya, isu antara prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari ini? Berikut detail dari VBC News Domestic Market Review and Outlook periode 10 sampai dengan 14 Oktober 2022. Pasar modal Indonesia, IHSG secara mingguannya melemah terbatas saja 0,26% ke level 7.026. Ini melemah di minggu keduanya, kali ini terbatas saja dalam pergerakan yang agak sideways dan sempat digerus dengan melejitnya data inflasi domestik serta sentimen negatif bursa global. Sementara itu bursa kawasan Asia umumnya bias menguat. Untuk IHSG berikutnya, IHSG kemungkinan berkonsolidasi namun secara umum masih bearish. Mata uang rupiah pekan lalu terkoreksi terbatas saja 0,16% ke level 15.252 rupiah per US dollar. Melemah di minggu keempatnya walau semakin sempit di tengah kuatnya dolar di pasar global. Tetapi capital inflow mengalir sekitar 7,3 triliun rupiah sepekan menurut data Bank Indonesia. Mata uang rupiah terpantau berada dekat sekitar 29 bulan terendahnya. Untuk minggu depan kemungkinan rupiah masih cenderung tertekan. Harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau berakhir naik secara mingguannya terlihat dari pergerakan turun yield obligasi pemerintah dan berakhir ke level 7,242% pada akhir pekan. Jadi juga di tengah berbaliknya aksi beli investor asing di pasar SBN. Sementara yield US Treasury melaju naik di minggu ke-10-nya walaupun semakin lambat. Badan Pusat Statistik melaporkan tingkat inflasi tahunan Indonesia meningkat menjadi 5,95% year on year pada September 2022. Ini level tertinggi sejak Oktober 2015, namun masih di bawah perkiraan pasar yang sebesar 6%. Ini didorong oleh kenaikan harga bahan bakar. Ya, penyesuaian harga BBM di awal September oleh pemerintah memberikan andil terbesar pada inflasi September 2022. Hal ini tercermin dari kelompok transportasi sebagai penyumbang terbesar di mana kenaikan harga transportasi sebesar 8,88% dan memberi andil inflasi September sebesar 1,08%. Sementara itu, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September tetap tinggi 130,8 miliar dolar AS meski menurun dibandingkan dengan posisi Agustus sebesar 132,2 miliar dolar AS. Penurunan posisi cadangan devisa pada September ini antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Pihak lain berdasarkan data transaksi 3-6 Oktober 2022, non-resident di pasar keuangan domestik dilaporkan Bank Indonesia melakukan beli neto 7,28 triliun rupiah terdiri dari beli neto 2,5 triliun rupiah di pasar SBN dan beli neto 4,77 triliun rupiah di pasar saham. Ya, demikian pemirsa setia VBC News. Kita sudah membahas bersama VBC News Domestic Market Review and Outlook periode 10 sampai 14 Oktober 2022. Saya Alfred Pakasi di sini. Mohon diri sejenak, baiklah untuk semuanya. Stay safe, stay healthy. Salam VBC.